Apakah jantung bocor itu harus dioperasi? Kemudian penyebab jantung bocor akibat merokok saat masa kehamilan bagi wanita. Yang ketiga adalah pengapuran endapan kalsium pada katup jantung. Bagaimana kita cara mengatasi jantung bocor? Halo, Hasan Sabila, kita ketemu lagi dalam konten yang terbaru. Kita malam ini akan membahas tentang jantung bocor. Tentunya kalau kita sudah divonis dengan jantung bocor, keluarga jadi berpikir, berapa tahun lagi umur anakku? Atau kalau orang tuanya yang terkena jantung bocor, anak dan istri akan berpikir, berapa lama umur orang tuaku? Hal seperti ini banyak terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita sudah divonis dengan jantung bocor, rasanya ngeri. Segala pantangan banyak yang kita hindari, seolah si penderita tidak boleh untuk mengkonsumsi seleranya, sehingga harus menghentikan sampai di situ. Apakah jantung bocor itu harus dioperasi? Jawaban Hasan Sabila, tidak perlu. Dari saya, Hasan Sabila, salam sehat alami. Kepada saudara-saudara saya yang di luar negeri, di luar Pulau Jawa. Di Pulau Jawa termasuk Jakarta, Bogor, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan ketemu terus di dalam konten-konten herbal. Konten herbal kita akan membahas tentang penyakit. Nanti kita lanjutkan resep apa yang bisa mengatasi. Tentunya acara ini adalah acara yang sangat menarik. Kenapa? Kita bisa membuat racikan sendiri dan kita sehat, tidak perlu pakai biaya banyak. Kita tahu sekali operasi tentang jantung angkanya 100 juta. Ngeri. Jika si penderita ini hanya si tukang beca, penjual bakso, artinya mereka hanya berpasrah hidupnya kepada Allah. Inilah yang sering kita takutkan. Saudara Kufen Hasan Sabila, jantung bocor suatu kondisi di mana terdapat lubang pada sekat-sekatnya. Jantung akibat kelainan struktur jantung umumnya merupakan bawaan dari lahir. Kemudian penyebab jantung bocor ini kita sudah mulai masuk dalam materi. Dengarkan baik-baik. Kalau perlu dicatat, siapkan kertas dan bolpennya tentunya. Sebab begitu saya akan menguraikan tentang penyakit jantung bocor, berikut langsung masuk kepada resep mengatasi jantung bocor. Menarik bukan? Mari kita belajar sama-sama. Penyebab jantung bocor yang pertama adalah kelainan genetik yang berarti dari lahir. Yang kedua, akibat merokok saat masa kehamilan bagi wanita. Maka dari sekarang, bagi seorang ibu, secara etika saja memang tidak pantas seorang wanita untuk merokok. Bahkan kalau sampai terjadi janinnya ini kering, kita tidak mempunyai keturunan. Selain itu, bagi wanita yang sedang hamil, misalnya, tidak bisa meninggalkan kebiasaan merokok, ini berbahaya bagi si bayi. Begitu lahir, si bayi mengalami jantung bocor. Efek dari si bayi mengalami jantung bocor baru orang tua itu sadar, tapi sudah terlanjur. Anak ini mengalami kelainan pada jantung. Maka Hasan Sabila mengajak kepada seorang wanita, apalagi yang sedang hamil, kebiasaan kita untuk merokok tinggalkan.
Karena nafsu kita adalah yang merusak genetik kita, keturunan kita. Tidak bisa menghambat nafsu kebiasaan kita. Efek dari itu keturunan kita menjadi rusak. Yang ketiga adalah pengaturan endapan kalsium pada katup jantung. Kalsium ini terbentuk dari tumpukan-tumpukan kebiasaan minum susu. Dari mana terbentuknya kapur? Kapur dari kalsium, kalsium dari susu. Penuhnya letak atau wadah kalsium di dalam tulang, maka dia akan keluar di luar tulang dan dia akan menyumbat dan merusak jaringan jantung. Karena unsurnya kapur, jantung itu bisa bocor. Bapak Ibu, saudaraku Ferry Hasan Sawila, kalau menurut logika memberikan susu terhadap anak terus menerus hingga anak itu dewasa agar anak itu sehat, kebal, imunnya tinggi, kuat, logika. Dikaji dari ilmu gizi, kalsium yang berlebihan merugikan kesehatan jantung. Terbalik kan? Maka untuk mengetahui tentang kesehatan, banyaklah kita belajar. Hentikan kalau memang si anak dari bayi sudah dipacu dengan banyak yang minum susu hingga sampai dewasa, harapan anaknya itu sehat tanpa sakit, ini adalah keliru. Ini adalah hal yang salah, Bapak dan Ibu. Manusia itu diturunkan ke dunia, ada kalanya manusia itu sehat, artinya grafiknya naik, dia sehat. Ada kalanya manusia itu turun grafiknya, artinya sakit. Itu hukum alam kehidupan manusia. Jangan kita pacu dengan vitamin-vitamin, dengan banyaknya asupan-asupan, berharap anaknya tidak pernah sakit, ini salah. Begitu sekali sakit akan melebihi dari orang yang terbiasa sakit. Katakanlah 5 tahun kemudian dia sakit, sehat 10 tahun, wajar. Inginnya sehat seumur-umur, tidak pernah sakit, berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena masa metabolisme ini akan menurun di saat manusia itu sampai puncaknya. Masa otot, masa tulang, masa mata, ginjal, jantung, dia akan turun. Tidak mungkin manusia itu akan sehat selamanya. Ya. Terus kemudian Bapak dan Ibu, yang keempat adalah penyebab jantung bocor itu adalah cedera dan trauma fisik yang merusak jaringan jantung. Cedera ini bisa dengan obat-obatan kimia, narkoba, minuman-minuman yang beralkohol dan sebagainya. Trauma, masuk angin yang berlebihan. Setiap 3 hari sekali kambuh masuk anginnya. Ini berbahaya bagi jantung. Yang keenam adalah infeksi pada selaput jantung, goresan, luka dan sebagainya. Terjadi luka pada selaput jantung, ini berbahaya. Luka saja terjadi infeksi berarti radang. Seumur-umur dia akan merasakan bahwa kondisi badannya itu panas dingin karena terjadi radang. Dikira sakit jantung, obatnya jantung, padahal itu baru radang. Banyaknya kita mengkonsumsi obat-obatan, maka terjadilah gumpalan endapan kimia yang membawa kabur, terbentuklah di situ pengapuran dari obat. Ini lebih berbahaya. Yang ketujuh, demam rematik dan komplikasi radang tenggorokan yang tidak diobati. Ternyata dengan rematik tenggorokan, radang tenggorokan, sering nyeri, sering panas, sering tidak berasa, Bu, ya, sering tidak bisa merasakan
apakah ini kecut, apakah ini pedas, manis dan sebagainya, sudah mati rasa seperti itu, hati-hati. Ini tanda-tanda ada terjadi pada kelainan jantung. Kalau saat ini tidak peduli apapun juga penyakitnya, golongan COVID, ini tidak. Gejala ini sebelum COVID hadir, ini sudah ada radang pada tenggorokan atau rematik pada tenggorokan. Rasanya seperti itu, gatal, nyeri, rasanya panas, makan tidak merasakan apa-apa. Ini yang disebut rematik tenggorokan. Itu tanda-tanda bahwa jantung bermasalah. Kemudian yang ke-8 yaitu jantung bengkak yang tidak ditangani. Terjadinya pembengkakan jantung ini sumbatan. Awal jantung bagus di dalam memompa darah, dan darah akan memutarkan semua nutrisi dan oksigen ke metabolisme. Terus dia berputar dari ujung rambut turun, dari sampai ujung kaki, diangkat lagi oleh darah pena, dipompa naik, masuk lagi ke jantung. Jantung memberikan pompa lagi, turun lagi mengedarkan, membawa oksigen dan sebagainya dan nutrisi. Terus begitu kerjanya jantung. Ya, jika jantung bengkak karena tumpukan-tumpukan kolesterol, ini kolesterol ya, tumpukan kolesterol sehingga kerja jantung yang tadinya gerak jantung per detik bisa 10 kali gerak, ini per detik bisa bergerak atau berdenyut hanya sekitar 3. Ini artinya ada sumbatan pada jantung. Kenapa? Karena ada kolesterol yang masuk pada rongga jantung, jantung memompa darah, kondisi darah menjadi mengental, akhirnya jantung terlalu berat untuk memompa darah karena kolesterol. Bagaimana caranya? Kuras kolesterol, bukan jantung yang diobati, tapi kolesterol penyebabnya. Tapi kita buang kolesterol itu. Kolesterol dibuang itu paling aman lewat BAB. Bukan berarti kolesterol itu harus kita pacu dengan berolahraga. Salah. Membuang kolesterol bukan kita rajin berolahraga dan mengeluarkan keringat. Kenapa alasannya? Alasannya adalah setiap penderita kolesterol itu tinggi, maka dia akan mematikan semua pori-pori. Keringat tidak bisa keluar yang membawa racun atau CO2, dan oksigen tidak bisa dihirup melalui pori-pori. Itu yang disebut pori-pori mati. Sehingga jantung lelah karena tidak bisa membuang sisa-sisa metabolisme melalui pori-pori atau CO2. Kelelahan jantung, kita berolahraga, meninggallah orang tersebut karena dipaksakan. Secara logika ilmiah bahwa saya berolahraga itu akan sehat dan akan membakar lemak, tidak. Jika lemak itu berlebih, dia tidak bisa membakar, pasti dia akan menyumbat pada jantung karena berlebih. Dalam kondisi normal, kita berolahraga, keluarlah lemak pada pori-pori. Kondisi normal. Over, menyumbat. Itu beda Bapak dan Ibu. Caranya hanya membuang. Bagaimana mengikat kolesterol itu dengan senyawa-senyawa tertentu, dibuang lewat BAB. Sudah satu-satunya hanya itu. Tidak bisa lagi lewat pori-pori. Paham ya Bapak Ibu ya? Kemudian kita lanjutkan lagi. Gejala jantung bocor itu adalah mudah lelah, ngos-ngosan, mudah sekali, keringat dingin, ngos-ngosan, baru jalan 100 meter, aduh, kempas-kempis orang Jawa bilang, ngos-ngosan, capek sekali. Terus yang kedua, gejala-gejalanya adalah jantung berdetak tidak normal, kadang cepat, kadang berhenti, kadang lambat. Karena jantung sudah tidak mampu lagi untuk memompa darah secara
normal. Yang ketiga adalah organ lain yang membengkak, misalnya organ hati, limpa. Kalau organ-organ itu yang bermasalah, yang membengkak, maka jantung pun jadi lelah untuk memompa. Karena dia harus bekerja sama dengan organ-organ lain. Hati, dia menyimpan oksigen, dia menyimpan protein, dia menyimpan Hb yang disimpan oleh hati. Ketika jantung membutuhkan, dilepaskanlah pintu atau katup pada jantung memberikan, katup pada hati memberikan kepada jantung, kemudian diputarkan ke organ tubuh. Itu kerjasamanya antara organ. Jika hati membengkak, berarti hati ada bermasalah. Semua vitamin yang ada di dalam kantong hati tidak bisa lagi dibutuhkan oleh jantung. Ya kan Pak? Jadi bingung. Jantung sehat, tapi kok keringat saya dingin, ternyata hati yang membengkak. Tidak lama lagi akan terjadi kebocoran pada jantung. Kemudian sesak napas, jelas penderita jantung bocor selalu sesak napas. Ngomong terlalu cepat aja udah ngos-ngosan, tidak kuat, disertai dengan batuk-batuk. Yang kelima adalah warna kebiru-biruan di berbagai bagian tubuh, ya, kadang di ujung tangan, kadang pada kulit, bisa kaki, bisa tangan, kadang pada perut, kebiru-biruan. Yang keenam, terjadinya kadar Hb tinggi berlebihan. Ya, hati-hati kalau sudah seperti ini. Ini kalau sudah terjadi Hb terlalu over, tidak bisa diproses oleh jantung karena katup hati tadi membuka, tidak bisa untuk menyimpan, sehingga Hb berlebihan di dalam darah. Jantung over, tidak mampu lagi memproses peredaran darah karena kelebihan Hb. Akibatnya apa? Hati-hati, darah bisa mengental. Bagaimana kita cara mengatasi jantung bocor? Kita sudah mulai masuk, sudah mulai mengerucut ini Pak. Kita cara mengatasi jantung bocor, kemudian nanti saya akan memberikan resepnya. Dan resep ini sudah saya berikan kepada pasien-pasien Hasan Sabila yang langsung datang ke kliniknya. Cukup hanya 30 hari jantung bocor sembuh dengan tumbuh-tumbuhan. Tidak ada yang rekayasa. Mereka mengolah sendiri, mereka coba sendiri, diminum sendiri. 30 hari kemudian, 1 bulan, memberikan laporan, Pak, saya sudah cek ke rumah sakit, dinyatakan saya itu sehat. Kemudian kita kembali lagi kepada materi cara mengobati jantung bocor. Pertama adalah lakukanlah sering minum jus hijau daun. Sifatnya hijau daun Pak ya. Hijau daun itu sekali kita padukan 3 ya. Misalnya daun yang mengandung protein dan zat besi, misalnya Pak ya, bayam, selada keriting, daun pakis, di jus minum. Katakanlah ini kita minum selama 4 hari. 4 hari kemudian kita ganti ya. Daun jambu mete pucuknya, daun pace pucuknya, kemudian daun singkong. Di jus tentunya dicuci bersih, disiram dengan air panas Pak ya. Baru kita jus, peras, minum airnya 4 hari, ganti lagi. Selama itu warnanya hijau, bermanfaat untuk mengobati penderita jantung bocor. Semua kita yang memproses hijau daun, setiap proses ganti menu, masukkanlah, yang tidak boleh ditinggal adalah biji mandingan atau petai Cina. Ambil 1 sendok makan, masukkan ya, masukkan di jus bersama, kemudian diminum biji petai Cina.
Cara yang kedua adalah memperbanyak mengkonsumsi kacang-kacangan. Contoh, kacang kedelai, kacang panjang, kacang tolo, ya, kacang hijau. Artinya kacang-kacangan ini cukup kita kukus kemudian kita makan. Yang ketiga, banyak berjemur di siang hari. Cukup berjemur. Jika terjadi jantung bocor, jangan dipaksakan untuk berolahraga. Cukup berjemur saja. Keuntungan kita berjemur, keringat bisa keluar, yang berarti racun atau sisa-sisa metabolisme bisa keluar. Pada umumnya tidak bisa keluar melalui pori-pori, maka dia akan keluar melalui oral atau keringat dingin, perut mual-mual, kemudian dia muntah. Muntah itu bagus, Ibu, jangan takut. Aduh, Bapak kok muntah-muntah? Bagus, ini dia mengeluarkan karena pori-porinya tertutup. Paham ya, Bu ya? Atau sebaliknya, kok saya diare ya? Itu bagus karena pori-porinya tidak bisa mengeluarkan zat pembakar dari dalam tubuh, maka dia akan keluar lewat BAB. Dengan catatan diare tidak keterusan, sehari 2 hari oke, aman. Jangan takut, itu membuang semua kotoran, sisa-sisa metabolisme. Kalau yang keterusan dalam 10 hari 2 minggu, nah ini yang berbahaya, ini sudah penyakit, kelainan pada lambung. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak makan ikan laut. Nah, kemudian ikan laut apa saja yang harus kita makan? Mari Ibu perhatikan ya. Ada beberapa ikan laut yang akan saya sampaikan yang ada hubungannya. Vitamin-vitamin yang ada di dalam ikan ini adalah menjamin atau memberikan obat kepada jantung yang bocor. Baik Ibu, perhatikan baik-baik. Pertama, ikan kutuk, kalau orang Jawa bilang ikan gabus, ya, dikukus. Tidak boleh digoreng, tidak boleh dimasak bersama bumbu, cukup dikukus, makan bersama lainnya. Pakai sambal atau pakai apa boleh, pakai kecap boleh, ya. Kemudian yang kedua adalah ikan sidap laut, tentunya sidap laut. Yang ketiga adalah kerang hijau, vitaminnya masuk untuk mengobati jantung yang bocor. Yang keempat, ikan salmon. Yang kelima, ikan sebelah. Ikan sebelah ini yang satu sisi berwarna putih, yang satu sisi berwarna hitam. Dan yang keenam adalah ikan barakuda. Itu adalah ikan-ikan yang bisa membantu bagi mereka yang sedang menderita jantung bocor. Yang kelima adalah memperbanyak makan umbi, jenis umbi-umbian, ya. Umbinya apa saja Pak Hasan? Mari perhatikan baik-baik. Yang pertama, umbi ginseng. Umbi ginseng itu yang masih segar dikukus kemudian dimakan. Lobak juga begitu caranya, sama, dikukus dimakan. Kentang kecil atau disebut kleci, ini sepertinya tumbuh-tumbuhan yang ada di Jawa. Mungkin nggak tahu saya di luar Jawa ada apa tidak. Ini saya banyak dapatkan di Pulau Jawa. Kleci, dia lebih kecil, jenisnya seperti kentang, gurihnya juga seperti kentang. Kemudian talas, bukan yang ungu, talas putih biasa. Yang keenam adalah umbi gembili, ya, umbi gembili. Ini dikukus dimakan tanpa bumbu. Yang berarti saya sudah memberikan ikan laut dan saya memberikan umbi
jenis-jenis umbi, sehingga Bapak akan bisa menerapkan bagaimana mengatasi jantung bocor dengan ikan laut dan umbi. Sudah saya kasihkan ilmu saya. Ulangi lagi Pak Hasan, tolong yang kacang tadi Pak Hasan, kacang apa saja? Baiklah, kacang yang bisa bermanfaat untuk jantung bocor, buncis 1. Kacang bengok, ini biasanya untuk TP Pak, kalau di Jawa. Ternyata kacang bengok ini sangat bermanfaat. Jadi sebelum dijadikan TP, kita kukus, kita makan. Rutin begitu saja. Tidak harus semua ini kita rangkai dijadikan satu. Terus dijadikan direbus, makan bareng-bareng, tidak salah satu yang kita ambil. Tapi rutinitas. Nanti seminggu ganti menu, seminggu ganti menu. Kacang kedelai hitam, begitu juga. Kemudian kacang kenari, itu adalah jenis kacang yang bisa membantu menyembuhkan jantung bocor. Pada season yang terakhir kita akan membuat resep Bapak dan Ibu. Inilah, kasih judul dulu, resep jantung bocor. Kacang Arab, ambil 1 sendok atau kalau ukuran biji 12 butir. Biji mandingan atau petai Cina 1 sendok makan. Dihitung biji 40 biji. Kemudian biji ketepeng. Ini proteinnya tinggi Pak. Biji ketepeng. Bijinya kecil tapi proteinnya luar biasa. Itu juga ambil sedapatnya, karena agak sulit biji ketepeng ini. Sedapatnya, kemudian kita masukkan juga, jadikan 1 dan tadi. Kemudian dikasih dengan minyak ikan. Semua kacang tadi setelah kita jus, ya, setelah kita jus, hancur, saring, kasih minyak ikan, aduk, kemudian diminum. Ini resep untuk mengatasi jantung bocor. Inilah cara saya. Jika saya menghadapi pasien jantung bocor, yang saya olah, saya resepkan adalah seperti ini tadi. Orang yang sudah saya selamatkan tentang jantung bocor. Saya katakan tadi, biaya tidak perlu banyak, walaupun ekonomi kita terpuruk, ekonomi paling rendah, paling bawah, mereka mampu untuk mengobati dirinya sendiri. Begitu Bapak dan Ibu, kita akan kembali pada konten-konten berikutnya. Jangan lupa klik di bawah ini. Jika ingin order, ya, order produk Puspita Raja Herbal tentang jantung bocor. Produk kita namanya Planatur, Bapak dan Ibu, yang untuk mengatasi jantung bocor. Baik, saya Hasan Sabila. Salam sehat alami.